Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya sedikit menyinggung apa yang kemarin sudah saya sampaikan, dan pertanyaan yang seringkali membuat saya agak sulit untuk menjawabnya, karena pertanyaan itu sangat sensitif untuk dipertanyakan dan dijawab. Antara lain pertanyaan tentang bagaimana sikap kita terhadap realitas politik saat ini di negeri kita. Nah, tetapi karena ini harus dijawab, saya katakan begini: kejadian apapun, kalau kita sikapi dengan kearifan, dengan sikap bijak, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan, apapun kejadian itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita melihat peristiwa itu secara komprehensif. Jangan melihatnya sepotong-sepotong. Kalau dalam bahasa saya, sebuah peristiwa itu ada sebab dan akibatnya. Segala peristiwa itu ada rangkaiannya, ada hal-hal yang terkait dengannya. Kalau dalam bahasa orang tua saya, kabeh ono gandeng jenengi, itu bahasa Jawa. Selalu ada konteksnya. Ketika ada seorang pencuri dikejar orang dan kemudian tertangkap, karena kemarahan orang yang menangkap, maka orang yang menangkap itu sudah tidak berpikir lagi apakah tindakan mereka ketika menangkap maling itu merupakan tindakan yang tepat atau tidak. Begitu marah, dia akan meluapkan kemarahannya dengan tanpa berpikir panjang. Kalau kita yang tidak terlibat di situ, tentu saja akan menyayangkan tindakan mereka itu. Tetapi kalau kita berada di kerumunan itu dan terlibat seperti yang terjadi pada ketika mereka mengejar, ya kita pun mungkin akan bertindak yang serupa. Meskipun tindakan itu secara normatif dikatakan sebagai tindakan yang tidak tepat. Tetapi kita juga harus berpikir, apakah maling itu ketika mengerjakan tindakannya, ketika melakukannya adalah tindakan yang tepat? Ya, tentu saja tidak. Seorang pencuri harus bisa berhitung bahwa tindakannya itu tindakannya tidak benar, dan pada saat diketahui orang, bisa saja orang yang mengetahuinya itu marah, apalagi yang memilikinya, dan orang-orang yang memang sudah sejak awal ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat untuk pencuri yang mencuri di saat di mana orang itu sudah marah. Demikian juga ada peristiwa-peristiwa kecil di seputar kita. Ada orang yang marah tiba-tiba membanting piring dan gelas. Tindakan itu merupakan tindakan tidak bijak. Tapi kalau kita itu ada pada orang itu, atau kita sedikit bisa berempati, kita akan bisa memahami, kita akan bisa memaklumi, meskipun tindakan orang itu harus kita katakan sebagai tindakan yang tidak tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya sekarang ini banyak orang yang hidupnya itu diisi hanya untuk mengejar materi. Dan bahkan di Tengarai banyak orang yang memandang bahwa materi itu ada sesuatu yang akan menjamin dirinya memperoleh kebahagiaan. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang menghabiskan waktunya untuk hanya mencari harta dengan segala macam caranya, termasuk di dalamnya mereka yang
karena cara pandangnya yang tidak benar, menghabiskan waktunya untuk menggapai kebahagiaan dengan mencari harta benda dengan segala macam hal yang mereka lakukan, termasuk dengan melakukan tindakan yang tidak benar, misalnya korupsi. Nah, seringkali orang itu salah di dalam memilih parameter kebahagiaan dan kesuksesan, yang kalau kita bagi kelompoknya hanya dua. Golongan pertama itu golongan yang ideal, yang menjadikan ketakwaan sebagai tol ukur kebahagiaan. Karena apa? Hidupnya memang diarahkan untuk menuju ketakwaan itu, karena dia sadar bahwa hidup manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang menggunakan materi sebagai ukurannya, sehingga sukses itu selalu diukur dengan materi yang diperoleh. Dan bahkan mereka menganggap bahwa materi itulah yang akan menjamin kebahagiaannya. Nah, golongan yang pertama yaitu golongan yang meyakini bahwa takwa itu adalah sesuatu yang harus dituju untuk mendapatkan kebahagiaan. Mereka apa? Menjadikan ketakwaan itu sebagai tolak ukur dengan berlandaskan pada keyakinan mereka. Kita sebagai orang Islam bisa melihat bagaimana Allah berfirman, misalnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ini ada cucu saya, silahkan ya, cucu saya ikut ngaji ya, mau ikut ngaji kok, ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya mereka percaya bahwa ketakwaan itu akan menjamin kebahagiaan mereka, karena Allah menjamin kebahagiaan itu dengan ketakwaan. Tapi kelompok kedua selalu mengatakan bahwa kebahagiaan itu hanya akan bisa didapatkan ketika mendapatkan materi, sehingga apapun yang dikerjakannya hanya ditujukan untuk mencari materi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan, dan endingnya begini. Mereka yang mencari kebahagiaan dengan materi akan rela untuk melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan materi dengan cara apapun. Tapi mereka yang yakin bahwa hanya ketakwaan yang akan bisa memberikan kebahagiaan, dia akan membangun ketaatan kepada Allah dengan ketaatan yang penuh, dan pada saatnya insya Allah mereka akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah, karena Allah menjamin bahwa orang yang bertakwa lah yang akan mendapatkan semua, termasuk akan menyelesaikan semua persoalan hidup di dalamnya, dan akan mendapatkan rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah sedikit dari apa yang saya sampaikan. Kenapa sedikit? Saya cuma ingin menegaskan apa yang kemarin saya katakan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.